Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita. Kita melanjutkan kajian kita tentang membenahi akidah, di mana kita sudah sampai bab tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang tapi mereka menganggap itu bukan syirik. Kita melanjutkan subbab ini sampai poin ke-8, yakni menisbatkan hujan kepada bintang. Seseorang menganggap turunnya hujan karena bintang anu dan seterusnya, karena peristiwa anu dan seterusnya. Maka orang-orang yang menganggap dengan anggapan seperti itu, tanpa dia sadari dia telah berbuat syirik. Sebab yang menurunkan hujan bukan siapapun, tetapi Allah. Maka saya buka sebagai muqaddimah surat Luqman, surat 31, ayat terakhir, ayat yang ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya Allah, di sisi Allah saja yang mengetahui tentang as-sa'ah, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang ada dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, yang mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Hanya Allah, dan tidak ada satupun di antara manusia yang mengetahui, yang meyakini, yang mengetahui pasti apa yang akan diperbuatnya, dilakukannya besok, lusa dan seterusnya. Apa yang akan menimpa dirinya tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Inilah 5 hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Kapan terjadinya hari kiamat? Wallahu a'lam. Cukup biar Allah saja yang tahu. Kapan turunnya hujan? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Ustaz, bagaimana kalau ada orang memperkirakan turunnya hujan? Karena apa? Karena dengan peristiwa alam yang terjadi, apabila suhu begini, awan begini, terjadi angin, hembusan angin begini, maka akan turun hujan. Maka ada prakiraan cuaca, besok hujan akan turun di siang hari dengan intensitas yang sekian dan seterusnya. Apakah ini termasuk orang yang percaya turun hujan dengan bintang? Tidak. Itu adalah perkiraan berdasarkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, di zaman Rasul masih hidup, jangankan di zaman Rasul hidup, orang tua kita masih hidup, mungkin kita hidup di kampung. Tahu nggak Pak, isi rahimnya istri kita itu sebelum melahirkan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Kayak apa bentuknya? Nggak ada yang tahu Pak. Sekarang bisa diketahui nggak? Bisa, secara global. Melalui apa? Ilmu pengetahuan, USG Pak. Bahkan bentuknya sudah persis 3 dimensi, bukan cuma gambar. Ini perkiraan. Tapi yang paling tahu persis kayak apa bentuknya, jenis kelaminnya dan seterusnya Allah. Kapan kita tahu? Kalau sudah lahir ke dunia. Yang tahu ilmu hari tentang kiamat hanya Allah. Yang tahu kapan turunnya hujan hanya Allah. Manusia hanya memperkirakan dengan ilmu pengetahuan. Yang tahu apa yang ada dalam rahimnya Allah. Yang tahu apa yang akan terjadi pada kamu yang akan datang hanya Allah. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Inilah hal yang gaib yang wajib kita yakini. Di sini kita akan menjelaskan khusus berkaitan dengan turunnya hujan. Menisbatkan turunnya hujan kepada munculnya bintang atau terbenamnya adalah keyakinan orang-orang jahiliyah, yang menurut mereka terbit dan terbenamnya bintang berdampak terhadap turunnya hujan. Bahkan mereka berkata, hujan turun karena bintang anu dan anu. Maksudnya adalah terbitnya bintang tersebut, itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Terbenamnya bintang tersebut, maka itu adalah turunnya hujan. Mereka akan berkata, bila bintang anu telah muncul, maka hujan akan turun. Berarti hujan turun bukan karena Allah, tapi karena peristiwa alam. Adanya bintang anu dan bintang anu. Al-Anwa menurut mereka adalah orbit-orbit bintang yang berjumlah 28.
Pada setiap 13 malam, satu darinya terbenam saat terbit fajar dan muncul rekan berikutnya, dan seluruhnya akan selesai dalam 1 tahun Qamariyah. Jadi ada bintang-bintang al-anwa yang jumlahnya adalah 28 pada setiap 13 malam, yaitu ketika bulan purnama, maka bergantian bulan-bulan itu akan muncul, kemudian besoknya tenggelam dan seterusnya. Dalam 1 bulan ada 2 peristiwa, sehingga dalam 1 tahun semuanya akan bergantian. Dengan adanya bulan itu, adanya bintang itu, maka turunnya hujan. Ini kesyirikan terselubung. Kenapa? Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Saudara sekalian, ini termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah yang Islam datang membatalkan semua pemahaman itu. Islam datang menafikan seluruh kepercayaan itu. Dan Islam melarang seseorang meyakini turunnya bintang, turunnya hujan akibat adanya bintang anu dan bintang anu. Karena turunnya hujan itu tidak lain dan tidak bukan karena kehendak Allah, takdir, qaddarullah, dan hikmah Allah Ta'ala, dan terbitnya bintang sama sekali tidak berhubungan dengan turunnya hujan. Jangan pernah menisbatkan hujan dengan adanya bintang anu dan anu. Kemudian penulis menyebutkan sebuah rangkaian dalil surat Al-Waqi'ah, surat 56 dari ayat ke-75 sampai dengan ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku bersumpah dengan tempat terbenamnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah Allah ini adalah sumpah yang apabila mereka mengetahui, ini sumpah yang benar-benar agung." Sumpah Allah dengan Allah menyebutkan bintang, bahwa bintang adalah ciptaan Allah. Terjadinya peredaran bintang tidak dikaitkan dengan peristiwa apapun. Ini sumpah Allah yang maha agung, Allah yang sangat agung. Allah mengatakan sumpah ini, lau ta'lamuna adim, kalau sekalian mengetahui, ini sumpah yang sangat besar. Ini sumpah yang tidak main-main. Sampai Allah menyebut dengan sumpah mengatasnamakan terbitnya bintang-bintang. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia, yaitu yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, adalah laqur'anun karim, benar-benar Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada yang menyentuh kitab Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu kecuali hamba yang disucikan. Bukankah akidah itu disebabkan dari ucapan? Coba bapak-bapak, ibu-ibu dikatakan beriman karena apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan, maka dikatakan beriman. Kalau membatalkan ucapan itu batal. Ini orang tidak membatalkan dengan ucapan secara langsung bahwa aku murtad, tidak, tetapi menisbatkan turunnya hujan karena adanya bintang anu dan bintang anu. Maka yang seperti ini pun menjadi syirik. Dia telah kafir kepada Allah dan dia beriman kepada bintang. Seadapun yang mengatakan turunnya hujan karena karunia Allah, turunnya hujan karena rahmat Allah, maka dia telah beriman kepada Allah, kafir kepada bintang-bintang. Maksudnya bukan mengkafirkan bintang-bintang, mengkafiri, mengingkari bahwa turunnya hujan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bintang. Maka apa yang harus kita ucapkan Pak saat kita turun hujan? Jangan lupa doa. Allahumma ja'al sayban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa manfaat. Jangan pernah ngedumel dengan hujan Pak. Biasanya kapan manusia ngedumel dengan hujan? Kalau turunnya terus menerus, banjir, macet, gara-gara hujan. Rumah kebanjiran, gara-gara hujan. Mobil kotor, gara-gara hujan. Wong jemuran basah, gara-gara hujan. Berarti, maaf, hujan itu apa tadi Pak? Menurut surat Al-Furqan, surat 25 ayat 48. Jadi kalau ada orang gara-gara hujan, gara-gara rahmat Allah nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa Anda sadari, Anda sedang mencela Allah. Anda sedang mencela Allah. Berhati-hatilah. Maka jaga lisan. Jaga lisan.
Jangan asal berkata. Kecuali hak, kulil hak walau kana murran. Katakan yang hak meskipun itu pahit. Mendingan itu. Tapi kalau tidak benar, mending diam. As-samtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu satu hikmah, tapi yang bisa diam hanya sedikit. Kebanyakan manusia pengen tahu, sok tahu, kepo bahasa anak mudanya Pak. Pengen tahu aja Pak, nggak bisa jaga lisan. Mending dijaga lisan kita. Sebab gara-gara lisan bisa terjerumus kepada kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.